Nah, orang-orang yang dijadikan Allah kekasihnya itu, satu, mereka itu kada lelah daripada mengingat Allah. Kada lelah mengingat Allah. Artinya kada lelah apa? Selalu ingat Allah. Melihat si fulan ini, nah dia melihat bahwa fulan itu kada lepas dari Allah. Melihat barang ini kada lepas daripada Allah. Melihat apapun kada lepas daripada Allah. Ilmu Allah, penglihatan Allah, pengawasan Allah, pemeliharaan Allah. Nah, jadi itulah satu dahulu, orang yang dijadikan Allah kekasih itu orang yang selalu ingat kepada Allah. Kalau mesti aktivitasnya sembahyang. Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Al-Madinah yang dirahmati Allah, kembali pada kesempatan yang mulia ini kita akan sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Bakhit atau Guru Bakit. Semoga dengan wasilah tausiah ini Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita. Mari kita simak videonya, tausiahnya hingga akhir. Pada kabar-kabar yang terdahulu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada sebahagian nabi-nabinya, hanya saja aku menjadikan untuk kekasihku. Yang dimaksud dengan kekasihku ini adalah khullah, artinya khalil. Hanya saja aku menjadikan untuk kekasihku orang yang tidak lelah dari mengingatku, berzikir kepadaku. Artinya orang-orang yang dijadikan Allah kekasihnya itu adalah orang-orang yang tidak lelah daripada mengingatku, berzikir kepadaku. Nah, itu jangan diartikan sempit bahwa yang dimaksud dengan berzikir itu adalah orang yang mengucap la ilaha illallah, karena kita kadang mungkin dalam 24 jam mengucap la ilaha illallah itu. Bukan diartikan dengan zikir itu orang-orang yang mengucap istighfar, salawat, atau Allah Allah atau hu. Karena manusia manapun kada akan bisa selama 24 jam hanya itu yang diucapnya, hanya itu yang diingatnya. Tetapi pengertian zikir di sini adalah secara luas, bahwa apabila kita melihat segala sesuatu, apapun sesuatu itu, kita lihat sesuatu itu tidak terlepas daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah termasuk daripada zikir kepada Allah. Apapun yang kita lihat, apabila kita melihat itu sesuatu kada terlepas daripada Allah, itu adalah zikir. Dan ini bisa mungkin kita lakukan terus-menerus, baik dalam keadaan berdiri, berjalan, berduduk, berbaring, bergaul, berdagang. Nah, itu bisa dilakukan, bahwa kita melihat sesuatu, apapun sesuatu itu, kita lihat dia, bahwa dia itu tidak bisa terlepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sesuatu itu kada terlepas dari Allah, bukan dipaham bahwa Allah itu berikit lawan sesuatu itu. Nah, itu pengertian yang membahayakan. Allah tidak akan lepas daripada makhluknya sekejap jua pun. Jangan dipaham itu bertikap kayak berikit itu.
Artinya Allah Ta'ala itu kada lepas daripada makhluknya. Satu, pengetahuannya. Dimanapun makhluk itu berada, pengetahuan Allah selalu ada. Artinya bahwa Allah itu selalu mengetahui kapanpun dimanapun keadaan makhluknya. Satu. Jadi bisa kita artikan bahwa Allah itu kada lepas dari makhluk. Nah, nang kada lepasnya apa? Satu, ilmunya. Innallaha bikulli syai'in muhita. Allah itu dengan tiap-tiap sesuatu itu meliputi. Yang kedua, yang tidak lepas makhluk ini daripada Allah adalah penglihatan Allah. Dimanapun kita berada, apapun yang kita perbuat, di tempat yang manapun, kita kada bisa lepas daripada pandangan Allah. Nah, kada lepas dari pandangan Allah. Nah, jadi bisa kita katakan Allah itu kada lepas dari segala sesuatu. Nah, bisa kita artikan bahwa Allah itu tidak terlepas daripada makhluknya daripada segi pemeliharaannya. Karena setiap makhluk per detik, per kejap selalu perlu perlindungan Allah, pemeliharaan Allah. Sekejap jiwa pun makhluk itu lepas daripada pemeliharaan Allah, maka makhluk itu binasa. Nah, jadi dengan ini bisa juga kita sebut bahwa Allah itu kada bisa lepas daripada makhluknya. Nah, jadi ini merupakan inti daripada zikir. Kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah berapa kali sehari? Ada yang 1000 mungkin, ada yang 2000, siang malam 1000, ada yang siang 5 malam 5. Nah, itu sebenarnya adalah latihan untuk membiasakan hati agar selalu ingat kepada Allah. Itu fungsinya kita disuruh memperbanyak zikir lafzi. Kita disuruh memperbanyak zikir berapa ribu sehari supaya hati kita ini jadi dengan zikir itu. Bila mana hati kita itu sudah jadi dengan zikir sehingga kita melihat apapun, nah, maka apapun itu kada akan terlepas lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang dijadikan Allah kekasihnya itu, satu, mereka itu kada lelah daripada mengingat Allah. Kada lelah mengingat Allah. Artinya kada lelah apa? Selalu ingat Allah. Melihat si fulan ini, nah dia melihat bahwa fulan itu kada lepas dari Allah. Melihat barang ini kada lepas daripada Allah. Melihat apapun kada lepas daripada Allah. Ilmu Allah, penglihatan Allah, pengawasan Allah, pemeliharaan Allah. Nah, jadi itulah satu dahulu, orang yang dijadikan Allah kekasih itu orang yang selalu ingat kepada Allah. Kalau mesti aktivitasnya sembahyang. Karena kekasih Allah itu banyak yang jadi petani. Banyak kekasih Allah itu yang pedagang. Ada kekasih Allah itu pejabat. Ada kekasih Allah itu ulama, cendekiawan. Ada kekasih Allah itu buruh. Ada kekasih Allah itu perempuan-perempuan pembantu. Itu kada jadi masalah pekerjaan mereka. Tetapi intinya kekasih Allah itu apapun pekerjaan yang mereka kerjakan, mereka selalu ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatnya itu yang jadi pedoman, bukan pekerjaannya. Berapa banyak orang yang salat sampai hitam dahinya, tapi hatinya lupa kepada Allah. Berapa banyak orang yang kelihatan jadi buruh, tapi hatinya selalu ingat kepada Allah. Ingatnya itu yang dipandang oleh Allah, bukan pekerjaannya, bukan aktivitasnya. Satu itu, kekasih Allah itu tidak lelah dari mengingatku, ya Tuhan berzikir kepadaku. Jadi jangan aneh, jangan heran kalau melihat kekasih Allah itu mereka kada terlihat berzikir lisan. Ya, karena zikir lisan itu hanya adalah bagian daripada latihan untuk memantapkan zikir hati.
Nah, karena zikir lisan ini hanya merupakan bagian untuk memantapkan zikir hati. Bagi orang-orang yang sudah hatinya sudah kada lupa lagi dengan Allah, mungkin dia meninggalkan zikir lisan itu. Banyak aulia Allah tuh kada kelihatan zikirnya, kada kedengaran zikirnya, tapi hati mereka selalu ingat kepada Allah. Yang kedua, ujar Tuhan, orang yang kujadikan kekasih itu dan ia tidak mengutamakan sesuatu dari makhlukku mengalahkanku. Dan ia tidak mengutamakan sesuatu dari makhlukku mengalahkanku. Nah, di sini artinya bahwa kekasih Allah itu dia melihat bahwa makhluk itu ia makhluk. Tetapi pandangan mereka makhluk itu kada berdaya apa-apa kalau tidak ada berdirinya Allah pada makhluk itu. Nah, itu maksudnya. Sesibuk apapun mereka mengurus makhluk, harta, benda, manusia, makhluk, sesibuk apapun urusan mereka dengan makhluk, kadang melalaikan zikir mereka kepada Allah. Kadang melalaikan. Kenapa? Karena mereka sudah mantap hatinya, apa yang mereka lihat itu kada terpisah dari Allah. Dia kada kawalalai dengan Allah itu. Apapun yang diurusnya, apapun kesibukannya, kadang mengganggu zikirnya, karena ia sudah melihat sesuatu apapun kada bisa lepas dari Allah. Nah, dan ia tidak mengutamakan sesuatu dari makhlukku mengalahkanku. Nah, jadi itu sudah berbicara kepada bagian ma'rifatullah ngarannya. Orang yang ma'rifat kepada Allah tadi ada dua jalan mereka. Satu, mereka itu ada yang melihat sesuatu kada terlepas dari Allah. Yang dia melihat Allah itu ada pada segala sesuatu. Nah, itu kehidupan orang-orang kekasih Allah. Kada lepas dari itu. Kadang-kadang mereka melihat sesuatu kada lepas dari Allah. Kadang-kadang mereka melihat Allah kiam ada pada tiap sesuatu. Nah, itu ma'rifat. Itu orang yang ma'rifat. Artinya ma'rifat itu adalah menyatukan, mengawinkan antara syariat dan hakikat. Nah, syariat lawan hakikat itu dikawinakan. Siapa nama mengawinakan hakikat lawan syariat itu? Nama mengawinakan siapa? Nama mengawinakan itu ia tarikat. Tarikat itu kita jalani untuk bisa memaduakan antara hakikat dengan syariat. Bila hakikat syariat ini padu satu, kita kada mau lagi lalai kepada Allah. Kada mau lagi lupa lawan Tuhan dimanapun kita berada, apapun keadaan yang kita hadapi. Kalau sudah syariat hakikat itu sudah kawin, sudah satu. Nah, kayak apa caranya supaya bisa kawin itu? Nah, disuruh orang bertarikat. Nah, tarikat itu artinya jalan untuk menuju perkawinan antara syariat dan hakikat. Kalau orang bersyariat saja, ini kada ingat lawan Allah, melihat bulan-bulan, melihat ini mutlak sampai di situ. Itu orang bersyariat saja. Kalau orang berhakikat saja, ini kada ingat lagi lawan sesuatu samuan dilihatnya Allah, kada kewajiban itu. Nah, jadi yang paling sempurna itu adalah syariat itu dikawinkan dengan hakikat. Nah, itu ngarannya adalah ma'rifatullah. Nah, dia melihat sesuatu, ya sesuatu juga, melihat orang-orang juga, tapi orang itu kan lepas dari Allah. Nah, itu ngarannya sudah kawin syariat lawan hakikat. Kalau melihat orang itu, ingat orang itu aja, ngarannya syariat. Kalau inya melihat orang, kada lagi melihat orang, melihat Allah semata, ngarannya hakikat saja itu. Nah, jadi yang disuruh tuh kita melihat orang-orang, tapi orang tuh kada bisa lepas dari Allah. Nah,
Bila kita macam itu, kawa kita 24 jam zikir kepada Allah. Walaupun kita guring kita pun guring berzikir ngarannya. Bila sudah kawa nang macam itu. Jadi itu gunanya tarikat. Tarikat ini supaya kawa ke jenjang itu. Kan tarikatnya mulai tubat, dulu tuh tarikat tuh batubat, kayak nawara, zuhud, sabar, syukur tuh tarikat itu. Ujungnya supaya bisa menyatukan antara hakikat dan syariat tadi. Jangan dibuang syariat tuh, kada boleh dibuang. Syariat tuh tubuhnya Nabi. Orang meniadakan syariat sama meniadakan Nabi. Nah, hakikat pun kada boleh dibuang. Dibuang hakikat sama meniadakan roh Nabi. Kada kawa. Nabi kita hidup. Nabi kita punya jasad dan punya roh. Berarti harus ada hakikat dan syariat itu. Orang salah Allah Ta'ala ketika dia bersembayangan itu hantu. Kada bersembayangan, puasa kada, sembahyang kada. Biarnya aku mandang hakikat saja. Enggak tuh jangan bermakanan juga. Jangan bermakanan lagi, jangan berminuman lagi, jangan beruringan lagi. Ingatan Allah Ta'ala lagi, semacam lagi. Nah, jadi itu sesuatu yang kada bujur, sesuatu yang salah. Kalau hanya hakikat yang dikaji. Syariat itu wajib ada. Buktinya apa? Lahirnya Nabi. Itu menunjukkan bukti adanya syariat. Hakikat itu pun ada, buktinya adanya roh Nabi kita. Jadi dua itu mesti dikawinakan supaya normal. Bila sudah itu jadi satu, nah mengingat Allah itu kada ada lapahnya, dengan sendirinya ingat Allah. Nah kemudian lagi kada bakalan mau utamakan makhluk daripada Allah, karena sudah tahu makhluk itu kada bisa lepas dari Allah. Jadi amun kita berpaksaan mengingat Allah baharianan kada kawa, kada mampu kita, kada mampu. Jadi intinya orang yang jadi kekasih Allah itu orang yang ma'rifat dengan Allah. Orang yang ma'rifat dengan Allah. Ma'rifat dengan Allah macam apa? Ya yang kayak tadi, orang yang bisa menyatukan antara hakikat dan syariat. Nabi kita dalam perang Badar itu disuruh oleh Allah untuk meluntarkan pasir. Untuk meluntarkan pasir ke jihad orang kafir. Diambil Nabi pasir segenggam, dilimparakan Nabi segenggam ini kalimpanan sama orang kafir. Lalu ujar Tuhan, wahai Muhammad, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Waktu ikam itu meluntar pasir itu, wahai Muhammad, itu sebenarnya bukan ikam yang meluntar itu, tetapi Allah yang meluntar itu. Nah sebenarnya itu artinya hakikatnya Allah yang meluntar itu. Tapi pada kenyataannya memang Nabi kita memang melimparkan pasir itu. Nah itu syariat ngarannya. Makanlah kamu, niscaya kamu kenyang. Tapi ingat, sebenarnya yang mengenyangkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap kita makan, dimakan kada makan. Makan tetap, cuma ingatkan yang mengenyangkan itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu jalan dalam diri kita, kita kada lelah mengingat Allah, kada lelah dan kada susah untuk selalu ingat lawan Allah. Pernah melihat sesuatu, ingat, oh itu kada terlepas dari Allah. Apapun yang kita lihat itu kada bisa lepas dari Allah. Cuma tadi di garis bawahi, buyur di garis bawahi, arti kada lepas lawan Allah itu bukan menyatu. Nah, bukan menyatu, bukan itu. Menyatu yang kayak apa, kayak banyu lawan susu, jangan kayak itu memaham. Ini menyirikkan itu, membuat syirik. Artinya Allah Ta'ala itu menyatu dengan kita, kada lepas dengan kita ilmunya. Nah, kada lepas kemana aja kita berjalan, Tuhan tahu aja. Nah, menyatu juga ngarannya tuh, menyatu juga. Kemana aja kita berjalan Tuhan melihat lawan kita, menyatu juga penglihatannya lawan kita. Jadi jangan diartikan bahwa zat Allah itu bersatu lawan zat kita, bergampir. Nah itu syirik itu. Dan jikalau ia dibakar dengan api, niscaya ia tidak merasakan sakit dengan pembakaran itu. Dan jikalau ia dipotong dengan gergaji, niscaya ia tidak merasakan sakit dengan sentuhan besi itu. Kenapa sebabnya? Maka ada sakit dibakar lawan api itu.
Kenapa sebabnya? Kada sakit maka digeragaji ini tuh. Nah, karena mereka tetap melihat bahwa geragaji ke api kah itu kada bisa terlepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya macam Nabi Ibrahim dibakar dengan api, justru dingin macam salju yang si jin rasakan. Dingin. Nabi Ibrahim waktu dibakar Namrud dengan api. Siti Masyitah, ini orang perempuan pembantu Firaun tapi makrifat kepada Allah. Begitu dimasukkan dalam kuali dengan air yang mendidih, dicaburakan ke sana Masyitah kedinginan. Mati dalam keadaan kedinginan, bukan luyuh, bukan lupau kada. Macam siapa lagi dari sahabat Nabi, Sumayyah. Sumayyah ini perempuan pertama yang syahid dalam Islam. Sumayyah itu ibunya oleh Ammar bin Yasir. Dipaksa oleh orang kafir agar meninggalkan Islam. Sumayyah tetap kada mau. Mati-matian dia Islam, akhirnya ditumbak oleh orang kafir. Tapi tak kurihing Sumayyah itu, kada merasakan sakitnya tumbak itu. Kenapa? Karena si jin sudah berada di alam ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kekasih Allah itu mereka sudah sampai kepada tahap yang demikian itu. Apalagi sakit gigi maginnya kada apa-apa itu. Ada kuciak-kuciak pang sakit hantak batis. Sakit gigi, sakit batis, sakit awak, ada napa-napanya itu. Jadi lain orang yang ma'rifat lawan Allah itu sakitnya lawan orang sakit biasa lain. Jadi kepala dia sakit sudah kada sembahyang lagi, meriap dingin awak sudah pukul 7 sembahyang subuh. Nah, kalau orang ma'rifat lawan Allah kada macam itu. Nah, maka barang siapa yang tidak sampai kepada dikalahkan oleh kecintaannya kepada batas ini, maka dari manakah ia tahu yang di belakang kecintaan ini dari karamah-karamah dan mukasyafah-mukasyafah. Allah itu membukakan hal-hal yang gaib. Allah memberikan karamah-karamah itu kepada orang-orang yang cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah. Nah, sedangkan cinta itu didapat sesudah melalui proses demikian. Kada lelah berzikir kepada Allah, selalu mengutamakan Allah daripada makhluknya. Nah, sesudah proses itu hanya didapat cinta kepada Allah. Dan di belakang cinta itulah letaknya karamat, letaknya mukasyafat, di situ andaknya. Semuanya itu adalah di belakang kecintaan. Dan cinta itu di belakang kesempurnaan iman. Dan makam-makam iman dan keterpautannya pada bertambah dan berkurangnya adalah tidak ada batas hitungannya. Kekasih Allah satu dengan yang lain pun kada sama Allah kasihnya. Sebagaimana berbeda derajat ma'rifatnya kepada Allah. Walaupun sama-sama masuk dalam golongan kekasih Allah. Ini orang 1000 semuaan kekasih Allah, tapi kasih Allah kada sama antara satu dengan lain. Tergantung bagaimana ma'rifatnya, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali